Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kicomania. Nah, ketemu lagi dengan gua nih. Kali ini gua lagi di home base-nya Om Yogi. Iya ya? Nih home base-nya Win SSF BF. Nah, kemarin kan gua banyak masukan nih dari Kicomania. Wang, lu liput dong tuh Win SSF Lampung. Katanya banyak gaco-gaco andalannya yang mulai moncer di lapangan maupun di regional dan nasional. Nah, kebetulan sekarang gue lagi di Bandar Lampung. Gue ketemu orangnya, gue mau ngulik nih Kicomania. Sejak kapan sih Bos Yogi diriin breeding ini? Terus apa sih motivasinya, ya gak? Nah, untuk tahu lengkapnya ikutin gue terus, oke? Selamat siang, Om Yogi. Om, terima kasih sudah datang. Sorry nih ganggu waktunya sebentar. Betul, siap, makasih. Sudah hadir ya, jauh dari Jakarta ya? Jakarta, iya benar. Markas salah ya, inilah kita ada apa adanya lah. Siap, bukan main, ini model mewah banget ini. Nah, cuman ya, ini orang yang kita nantikan. Udah sering melihat doi di Bandung, ya kan, di Jakarta, Masterpiece, KMM selalu ada cuman ya. Nah, sekarang pengen ngobrol asik nih, Om. Ya, kebetulan gue nih banyak dapat masukan dari cuman ya. Siap. Wang, lu tolong dong tuh kulik Om Yogi tuh. Oh iya, siap. Farmnya kayaknya lagi naik down dia. Ya. Betul. Om, kalau boleh tahu, Om, sejak kapan sih diriin Win SSF ini? Win SSF Farm itu berdiri sekitar masa-masa COVID ya, awal-awal COVID ya. Jadi memang kita belum lama berdiri, cuma memang waktu itu berawal dari burung kita sebagai player, pemain yang memang waktu itu jagoan-jagoan kita ini banyak nih. Kemudian kita jual pasti murah posisinya kan, kita makanya breeding aja lah. Tadinya sih konsep awalnya memang dari kita untuk kita, tapi kesini karena sudah terlanjur, akhirnya kita buatlah sebuah konsep secara secara matang, bahwasanya kita di sini kita sudah terlanjur masuk, kita totalitas sekalian, nyemplung sekalian, karena sudah dari nominal dari ini sudah banyak lah yang dikorbankan, bukan hanya waktu dan lain-lain. Makanya dari sini berawal dari sebuah pengalaman, akhirnya kita bangun breeding ini dari apa adanya lah, ala kadarnya. Makanya breeding kita masih ala kadarnya. Kemudian kita sembari berjalan, kita semakin hari semakin evaluasi dan semakin perbaiki gitu loh. Makanya dari awal kita sudah konsep bagaimana memadukan antara burung-burung yang memang dia juara di lapangan, ya, terah prestasi yang kita kolaborasikan dengan terah-terah nasional ternama. Betul. Jadi kita banyak nih dari terah-terah nasional ternama. Guncang Trianto ya, kita ada 3. Pelor Mas N27, Haji Nendra, ya siap. DNT ya di Yoga Suara itu kita ada 2. Yang Bogan JR, punya Putra Kicau ada. Kemudian Kiki BF itu ada 3 dari Doser JR, 4R, Raja Rimba. Kemudian dan juga burung-burung Arko. Ada juga, betul. Artinya burung-burung itu kemudian kita kolaborasikan dengan burung-burung lokal. Baik itu kalau jantan dia harus konser dulu di lapangan. Sampai skala mana sih gitu. Kalau betina pun kita lihat pada posisi burung-burung itu yang punya genetik yang kuat, kemudian dia punya kestabilan yang tinggi, itu penting. Karena untuk mengcrossingkan antara burung-burung nasional dengan burung-burung lokal itu dibutuhkan apa? Jadi pelengkap dari yang regional ini, dia harus mempunyai genetik yang kuat. Selain kuat apa? Dia satu, dia mampu
beradaptasi di berbagai cuaca. Dia punya kestabilan yang tinggi, yang pasti dengan tuntutan sekarang burung-burung yang durasi kerjanya bagus dan punya power. Intinya begitu. Kita crossing dan memang saya suka mengcrossing, makanya sampel-sampel perdana itu biasanya kita nggak jual. Kita coba sendiri dulu, baru ketika sudah bagus hasilnya, kita rasa bagus dari bagaimana vektor dia, bagaimana respon dia, dari kemudian dari perkembangan yang lainnya, barulah kita share, kita jual gitu. Ya artinya memang ini yang nggak dimiliki dengan penangkar-penangkar lainnya. Artinya begini loh, kita bukan hanya mengkolaborasikan antara terah dengan terah, enggak. Tapi di sini kita ya, karena sebagai pemain, kita bagaimana melihat sebuah crossingan nih antara burung-burung dengan tipe seperti ini, dengan tipe panas atau tipe dingin, atau mungkin dia itu dengan burung-burung yang berdurasi atau tidak, kita kolaborasikan bagaimana dengan tuntutan sekarang ini. Dan kemudian hasilnya pun alhamdulillah, anakan kita sudah ada yang juara di Kapolda 2022, di Kapolda 2033, kemudian juara di Rajanat Bandung, kemudian yang di Piala Kajari, Piala Kalapas, Wali Kota Cup, kemudian Dandim Cup ini ya, Dandim Cup dan lain-lain, kita alhamdulillah sudah muncul dari terah-terah itu gitu loh. Jadi terah-terah yang memang kita crossingkan, kita kolaborasikan, dan kemudian kita juga ambil dari terah nasional juga. Kalau jantan nih, kalau jantan kita harus uji dulu nih burung ini di Lampung. Salah satunya nih yang kita uji Terano JR KDF, itu malah kita belinya dari Semarang. Dari Semarang kita bawa ke sini, kita uji dulu nih, diuji dulu di lokal sudah dapat, di Botik Cup juara 1, kemudian kita coba di Kapolda Cup. Di Kapolda Cup kita coba, alhamdulillah di main 70 gantangan dia juara, masuk nominasi 5, main jam 11 malam itu. Luar biasa. Memang Kapolda Cup pertama itu memang antusiasnya luar biasa. Dari awal sampai akhir itu full gantangan, bahkan selesai itu jam setengah 12 malam. Waduh. Artinya kita sudah tahu nih tipikal burungnya mainnya seperti apa, nih crossingannya dengan apa. Nah alhamdulillah sampel perdananya sudah konser. Dan itu pun kita konsepnya burung-burung dari kita sekolahkan. Kita sekolahkan. Sampel perdana kita sekolahkan. Baik, alhamdulillah juga yang beli itu mengikuti. Bahkan kita pasti kasih potongan harga khusus. Bahkan kita strategi kita kasih free SPP nih, free SPP berapa 2 bulan bagi yang mau nyekolahkan. Iya, artinya biar kita sebagai sebagai owner, sebagai pemilik breeding itu punya harapan besar suatu saat. Dan alhamdulillah sekarang sudah yang di Jawa Tengah sudah juara, yang kemarin yang di Depok dari MMS juga sudah juara, yang kemudian dari Bandung kemarin sudah juara juga, kemudian dari Lembang lulusan MMS itu sudah di HBB itu hat-trick 3 kali ya, hat-trick ya, juara 1 3 kali, dan di Makassar itu sudah juara, dan di Palembang sudah. Artinya memang pangsa pasar kita memang di luar kebanyakan, termasuk di Lampung juga memang ada gitu, tapi alhamdulillah di Lampung juga udah juara-juara gitu loh. Memang kita bangun sebuah komunikasi dengan para pembeli supaya kita terjalin komunikasi yang intens. Artinya kita tetap bimbing, kita arahkan ya tanpa menggurui ya. Artinya kita dengan burung yang kita breeding itu kita sudah tahu setidaknya. Tidak tahu settingan jantannya gimana, settingan terah betinanya gimana. Jadi untuk mengkolaborasikan antara keduanya, dan ini bisa kita berikan edukasi kepada para pembeli supaya settingannya seperti ini gitu loh. Jadi nggak jauh-jauh gitu loh. Apalagi memang sudah sampel perdananya sudah konser, itu lebih enak lagi. Nggak akan jauh-jauh, nggak akan jauh-jauh. Dari itulah kemudian kita terus bangun komunikasi. Bahkan di Lampung itu beberapa orang yang memang kita gabung ke kita, mempunyai ring kita, anak-anak kita, mereka
bergabungkan diri, ikut nih kita di tim BNSSF untuk bisa konser bareng loh ya, kita support. Bahkan beberapa ini kita support juga tiketnya ketika sudah ini nggak masalah. Artinya memang ini sebuah hubungan mutualisme, saling menguntungkan. Burung dia konser, dia punya nama, dia menilai burungnya juga naik. Kita sebagai breeding dikuatkan dengan hasil bird farm yang konser, betul. Ya, dan kemudian selain itu juga kita selain dari burung player itu yang kita bimbing, kita juga termasuk mereka yang beli juga betinaan kita bimbing juga nih bagaimana bisa breeding. Ini khususnya bagi pemula ya, bukan menggurui para senior. Sharing ya, kita sharing ya, kita termasuk pakai pakannya, pakai obatnya kita kasih supaya alhamdulillah yang di Sidomulyo Selatan kita pandu alhamdulillah sudah, kemudian di Palembang itu anaknya GA punya Om Pablo sudah juga. Artinya memang bagaimana nih efektivitasnya gitu loh, supaya dengan perpaduan pakan antara vitamin dan ini hasilnya dapat maksimal gitu ya. Alhamdulillah yang kita jalankan, kita share supaya saling jalan aja gitu loh, saling menguntungkan, saling berbagi gitu loh. Nah, intinya kita bangun bird farm ini dengan konsep perpaduan antara burung nasional dengan burung regional yang memang punya kualitas. Kenapa sih kemudian menjadikan sebuah brand itu yang diambil gitu loh? Maksudnya kenapa kita pakai burung-burung brand nasional gitu loh? Jadi begini, khususnya nih bagi para penangkar tanpa menggurui ya, penangkar pemula, kemudian bagi juga yang punya pemain gitu kan. Kenapa kita pakai brand-brand nasional? Karena begini, di brand-brand nasional itu orang dengan skala nasional juga sudah tahu nih kualitas burung itu. Jadi mereka pun sudah punya pasarnya sendiri gitu loh. Jadi ketika kita ambil walaupun dengan harga yang mahal, masih mahal gitu loh, karena sesuai dengan kualitasnya. Ketika brand itu dilakukan dengan di crossing dengan lokal yang memang notabene stabil, itu akan menghasilkan produkan yang berkualitas tanpa mengurangi esensi dari produkan-produkan regional enggak. Tapi yang pasti kita sudah punya kekuatan 50%, punya nilai daya tarik bagi pembeli, khususnya di Kicau Mania ya. Itu karena sudah ada brand nasional yang kita bawa. Iya kan? Jadi kalau kita harus membuktikan dengan brand lokal ini agak lama dan kemudian yang akhirnya kita nanti berjibaku di posisi pasar lokal. Iya kan, di pasar lokal kita berjibaku ya akhirnya teman-teman hargain lah gitu loh. Iya, itu sih memang yang kita baca daripada pengamatan dari ini ya, kita berani mengkolaborasikan antara kedua terah itu supaya punya nilai jual, yang pasti nilai jual. Dan alhamdulillah pasar kita memang kebanyakan di luar gitu, di luar Lampung ya khususnya ya, gitu. Nah Om Yogi, tadi kan seperti yang Om Yogi bilang sendiri, Om Yogi itu mengcrossing gitu ya, mengcrossing burung-burung nasional, burung lokal, dan burung-burung yang mungkin punya terah yang syarat prestasi. Pertanyaan saya seperti ini, banyak juga mungkin Kicau Mania yang pengen tahu. Apalagi ya seperti Om Yogi bilang tidak menggurui ya. Pemula-pemula mungkin pengen tahu, Bang, itu kan burung-burung fighter seperti itu kan proses penjodohan ya kan. Nah itu menurut Om Yogi sendiri, kendala sendiri dari Om Yogi ada nggak sih? Karena kan burung-burung fighter itu cenderung agak sulit untuk dijodohkan. Betul. Kendalanya pastilah ada untuk proses penjodohan ya. Gini, jadi kenapa kemudian alangkah baiknya kita gunakan jantan yang usianya mapan, itu karena nanti itu pada
efek di depannya. Kenapa? Karena burung itu masih muda, tuh jiwa faktornya masih tinggi. Ini bakal menghasilkan menghasilkan permasalahan-permasalahan, muncul permasalahan. Ketika dia diluluh indukan, kepancing burung lain, wah dibantai lah. Kalau nggak dibantai anaknya, dibantai indukannya. Jadi kenapa kemudian jantan ini perlu yang mapan? Karena pasti ketika dalam tangkaran itu nggak hanya 1-2 petangkaran, ya kan, nggak 1-2 pasang burung, itu akan menjadi masalah di situ. Dan apalagi faktornya itu masih tinggi, biasanya pelampiasannya terlalu riskan nih bagi betinaan. Bagi betinanya ketika karena nggak bisa gampang kepancing lah, ibarat orang kalau masih muda itu kan emosinya tinggi, nggak bisa dimaki, nggak bisa ini, pokoknya jiwa tempurnya udah nggak ini, jiwa tempurnya masih tinggi. Nah ini yang kemudian, kalau kita gunakan betina yang masih muda nggak masalah bagi saya, karena jiwa ibarat ini produktivitasnya masih tinggi, bagus-bagusnya. Iya, ketika ini ya, ketika orang pun kalau masih muda produktivitasnya masih bagus ya, masih bagus, kualitasnya masih bagus. Nanti ketika sudah agak tua ini biasanya permasalahannya di produktivitasnya, ya kan, ya tentang kualitasnya, kemudian tentang ritmenya. Biasanya muda itu lebih enak, lebih produktif, begitu sih. Nanti permasalahan lain pasti adalah masalah bantai ada, yang masalah bagaimana menghadapi permasalahan sakit dan lain-lain, nanti kita bahas. Oke. Ya, siap. Nah, kecobaannya nanti kita akan ada session khusus tuh untuk bahas yang permasalahan tadi. Iya, siap.